Halo, perkenalkan nama saya Nanda Niranjana dengan stambuk F551-19035. Pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang API Gateway Microserver. Nah, yang pertama itu API, Application Programming Interface. Nah, mungkin kalian sudah mengetahui API. API memungkinkan developer untuk mengintegrasikan dua bagian dari aplikasi atau dengan aplikasi yang berbeda secara bersamaan. API terdiri dari berbagai elemen seperti function, protokol, dan tools yang memungkinkan developer untuk membuat aplikasi lebih jauh. API sendiri bisa digunakan untuk komunikasi dengan berbagai bahasa. Tujuan penggunaan API adalah untuk mempercepat proses development dengan menyediakan function secara terpisah, sehingga developer tidak perlu membuat fitur-fitur serupa. Terdapat berbagai jenis sistem API yang dapat digunakan, termasuk sistem informasi, library, dan web. Nah, lebih jauh, API sendiri bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan berbagai bahasa. Nah, di sini API itu terbagi menjadi 4 jenis yang diklasifikasikan hak aksesnya menjadi 4 jenis. Yang pertama itu ada public API. Public API sering disebut dengan Open API. Sesuai dengan namanya, API ini bisa digunakan oleh siapa saja dan dalam lintas platform. Selain itu, jenis API ini paling mudah digunakan. Penggunaan cukup mendaftar atau langsung memanfaatkan di aplikasi pengguna. Contohnya API untuk Google Maps, API untuk data COVID-19 di Indonesia. Yang kedua, ada Private API. Berbeda dengan Public API, Private API tidak terbuka untuk pengguna umum. Biasanya, API jenis ini dibuat untuk keperluan internal dalam pengembangan aplikasi tertentu. Misalnya API dari back-end yang digunakan untuk mengakses front-end dan sebuah website atau aplikasi untuk pengembangan aplikasi mobile. Yang ketiga ada partner API. Partner API bisa digunakan untuk kepentingan umum, tapi sebaiknya pihak yang sudah memiliki izin pengguna. Seperti halnya public API, pengguna perlu mendaftar kepada penyedia API terlebih dahulu, kemudian menggunakan hanya di aplikasi tertentu sesuai perjanjian, contohnya API Pinterest. Yang keempat itu ada Composite API. Composite API merupakan API yang menyimpan data dari berbagai server atau hosting dalam satu tempat. Tentunya hal tersebut sangat menghemat waktu pengguna. Itu karena pengguna bisa mendapatkan berbagai jenis data dan hanya dalam sekali akses. Selanjutnya ada yaitu API Gateway. API Gateway merupakan gerbang dari beberapa API yang bertugas sebagai manajemen API, merge, beberapa API, autentik, API, dan lainnya. API Gateway menangani sebuah tugas yang terlibat dalam penerimaan dan pemrosesan hingga ratusan ribu panggilan API secara bersamaan, termasuk pengelolaan lalu lintas, dukungan CORS, otoritas, dan kontrol akses, pembatasan, pemantauan, dan pengelolaan versi API. API telah banyak digunakan sebagai antarmuka pemrograman untuk mengintegrasikan perangkat satu ke perangkat yang lain. API Gateway merupakan layer yang menjadi satu-satunya gerbang bagi klien. Dengan API Gateway, pengguna dapat membuat API reshuffle,
dan API WebSocket yang memungkinkan aplikasi berkomunikasi dua arah secara real-time. API Gateway mendukung beban kerja terkontainer tanpa server serta aplikasi web. API Gateway tidak memiliki biaya minimum atau uang muka. Pengguna versi API Gateway membayar panggilan API yang diterima dan jumlah ditransfer keluar dengan model harga bertingkat API Gateway. Pengguna dapat mengurangi biaya saat pengguna API di skala Anda. Pada lapisan ini, API Gateway dapat menangani request dan client dan sebagai lapisan keamanan melakukan pengecekan apakah setiap request dari klien diperbolehkan untuk lanjut atau tidak. Selanjutnya ada microservice. Microservice berarti membagi aplikasi menjadi layanan yang lebih kecil dan saling terhubung. Microservice memungkinkan tiap fitur pada aplikasi mengalami pembangunan tersendiri. Dengan adanya microservice, maka bisa memungkinkan aplikasi menjadi lebih padat dan kompleks, namun tetap ringan. Intinya, microservice adalah metode dengan membagi service ke bagian yang lebih kecil, namun tetap berkaitan. Selain itu, service juga dapat menggunakan jenis database, bahasa pemrograman yang paling sesuai dengan keperluan. Dengan begitu, tiap-tiap layanan akan lebih optimal. Dengan adanya microservice, maka bisa memungkinkan aplikasi lebih padat dan kompleks, namun tetap ringan. Intinya, microservice adalah metode membagi service ke bagian-bagian yang terkecil. Selain itu, dalam setiap service yang dibuat bisa menggunakan teknologi yang berbeda pula. Microservice memiliki 6 karakteristik utama, yaitu yang pertama, memiliki banyak komponen. Salah satu tujuan digunakan microservice adalah agar suatu aplikasi dapat memiliki beberapa fitur yang optimal. Tiap fitur tentu saja memiliki komponen tersendiri untuk menjalankan layanan. Oleh karenanya, dalam microservice akan terdapat banyak komponen yang digunakan. Nah, dan yang kedua, ditunjukkan untuk kebutuhan bisnis. Banyak fitur dalam suatu aplikasi berkaitan dengan tujuan bisnis, yaitu dapat melayani konsumen semaksimal mungkin. Tanpa microservice, suatu aplikasi hanya dapat menjalankan aplikasi secara optimal untuk satu tujuan besar, misalnya transaksi untuk produk barang rumah tangga. Perbedaan jika microservice, hal tersebut bisa dioptimalkan dengan menambah fitur-fitur pelengkapan transaksi produk rumah tangga. Contoh dari hal itu adalah layanan membersihkan rumah. Dengan microservice, fitur baru tersebut dapat berjalan maksimal tanpa mengganggu tujuan utama dari aplikasi. Dan yang ketiga itu ada proses routing yang simple. Tujuan microservice adalah menyederhanakan suatu proses dalam aplikasi. Karena terbagi dalam fitur-fitur kecil, jika terjadi suatu permintaan, fitur tersebut tak perlu memproses terlalu lama untuk menyinkronkan dengan fitur lainnya. Seperti dijelaskan sebelumnya, hal ini terjadi karena microservice memungkinkan adanya fitur baru tanpa mengganggu fitur utama. Dan yang keempat, dapat berjalan sendiri. Dengan microservice, setiap fitur yang ada berjalan sendiri tanpa harus melakukan sinkronisasi dengan fitur-fitur lainnya. Itulah mengapa tiap fitur dalam aplikasi memiliki tim developernya yang berbeda-beda dengan pengembangan dari aplikasi utama. Yang kelima itu mengurangi risiko kegagalan. Meskipun berjalan sendiri, beragam fitur dan fungsi dalam aplikasi dapat saling membackup. Hal ini membuat jika terjadi kegagalan dalam suatu fitur, terdapat backup melalui database yang tersedia.
Yang keenam, selalu berubah. Kemudahan yang diberikan microservice memudahkan suatu aplikasi beradaptasi dengan keadaan, beragam jenis gadget, serta berbagai update yang diberikan tetap membuat suatu aplikasi dapat optimal karena adanya microservice. Berdasarkan penelitian karakteristik yang sudah dijalankan sebelumnya dapat diketahui kelebihan dari microservice adalah sebagai berikut. 1. Aplikasi lebih aman dan sesuai dengan perkembangan. 2. Setiap service berdiri sendiri dan lebih mudah dimonitor. Ketiga, maintenance yang lebih mudah. Yang keempat, tidak ada hambatan dalam menggunakan teknologi baru. Yang kelima, pengembangan dapat dilakukan dari tiap service tanpa mengganggu fitur utama. Selain memiliki kelebihan, microservice juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain yaitu 1. Jika terdapat perubahan entity pada database, entity pada service lainnya juga harus diubah. Nah, yang kedua, sering ditemukan kesulitan untuk menerapkan perubahan service, sehingga diperlukan perancangan yang matang untuk melakukan perubahan service ini. Nah, yang ketiga, perlu anatomi yang tinggi dalam melakukan development. Nah, itulah tadi materi tentang API Gateway Microservice. Jika kurang lebihnya atau mungkin ada kekeliruan dalam penjelasan materi ini, mohon dikoreksi di kolom komentar. Ya. Dan saya akhiri video ini. Sekian dan terima kasih. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa jika ingin ada pertanyaan, silahkan komentar. Oke, see you.